Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga bahan pangan meroket, ribuan warga antre pasar murah di Kuningan. Gubernur Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratia menerima ucapan bela sungkawa secara langsung dari warga. Makan sambil piknik atau piknik sambil makan. Nah, tempat makan di Bandung Barat ini layak Anda singgahi. Kita ke informasi pertama. 2 kebakaran terjadi di Kota Bogor. Kebakaran menghanguskan sebuah lapak pemulung di lahan hijau tol Jagorawi dan ruang makan sebuah hotel di Bogor Tengah. Kobaran api melahap lapak warga pemulung yang berdiri di area lahan hijau Jasa Marga di Kampung Cihlet, Kelurahan Baranangsia, Kota Bogor Minggu siang. Selain menghanguskan gubuk, api juga membakar sejumlah pepohonan di sekitar lokasi. Kebakaran dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar datang ke lokasi. Kebakaran disebabkan api yang menyambar dinding lapak saat penghuninya hendak menyalakan kompor. Kobaran api diduga akibat selang tabung gas bocor. Polisi menyita 1 tabung gas LPG 3 kg beserta selang dan kompor gas. Masih dari Kota Bogor, asap hitam mengepul dari dalam ruangan tempat makan karyawan Hotel Demira, Kecamatan Bogor Tengah Sabtu lalu. Seorang karyawan hotel yang keracunan asap sempat dirawat petugas pemadam kebakaran dan PMI yang bersiaga di lokasi. Setelah selama 2 jam petugas yang memadamkan api menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Meski sempat membuat panik tamu hotel, kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Harga bahan pangan meroket, ribuan warga antre pasar murah di Kuningan. Warga minta pemerintah membenahi pasokan dan harga pangan agar bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Ribuan warga Kabupaten Kuningan antre membeli paket bahan pangan seharga Rp65.000 berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir pada pasar murah yang diselenggarakan di Pendapa Paramarta, Kuningan. Ada lebih dari 3.500 kupon sembako murah yang dibagikan kepada warga. Harga bahan pangan, terutama sayuran seperti berbagai jenis cabai di sejumlah pasar di Kota Banjar, naik hingga 100% dari harga sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang telah menembus harga Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya sayuran, harga telur ayam di Pasar Rebo Purwakarta bahkan mencapai Rp31.000 per kilogram. Konsumen pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian telur. Ngaturnya. Oh gitu. Jadi gimana cara pembelinya? Belinya biasa sekilo, saya jadi sekarang beli setengah kilo. Naiknya harga bahan pangan ini memukul pedagang makanan olahan seperti pengusaha warteg di Pantura Pamanukan, Subang yang mengalami dilema. Agar tak ditinggal pembeli, mereka terpaksa tidak menaikkan harga dan memilih mengurangi jenis masakan serta menghemat bahan baku. Kalau misalkan saya naikin harga terus, misalnya lagi ada kenaikan ini, naik harga, ntar jadinya harganya nggak karuan, makanya kita standar aja. Jadi Mensiasatinya bagaimana? kita ngirit-ngirit aja dari bahan baku apanya semuanya. Gitu. Naiknya harga telur yang bahkan bisa mencapai lebih dari Rp30.000 per kilogram menurut peternak ayam petelur adalah imbas masuknya perusahaan penanaman modal asing sejak 2 tahun lalu yang menguasai produksi pakan, bibit, hingga telur dan memasarkannya sendiri. Hingga harga telur anjlok dan ratusan peternak rakyat gulung tikar. Penanam modal asing, pam-pam besar itu kan, pabrik-pabrikan pakan besar itu, yang awalnya mereka itu hanya mendistribusikan pakan dan DOC aja. Sekarang mereka itu sudah produksi. Mereka itu produksi telur. Peternak ayam yang khususnya yang ada di Kabupaten Ciamis itu jumlahnya 500 orang. Gitu. Hasil audit terakhir hanya tersisa 150 orang. Dan ketika kebutuhan telur meningkat,
Saat ini tidak ada cukup peternak untuk memproduksi telur. Kondisi ini diperparah dengan harga pakan ayam yang naik. Ada keterlibatan pemerintah. Yang jelas, untuk standar harga, kalau harga pakan 7.500, simpelnya aja kali 3 kilo aja, itu ketemu harga telur itu berapa? Itu modalnya udah 22.500. Jadi kalau misalkan harga di atas, harga 25.000, bahkan up itu udah harga yang ideal yang kami katakan seperti itu. Peternak meminta pemerintah menjalankan tugasnya menstabilkan harga yang bisa melindungi konsumen di satu sisi dan melindungi peternak rakyat agar tetap bisa memasok telur ke pasar dengan jumlah yang mencukupi dan harga yang tidak memberatkan. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, gelombang keberangkatan calon haji tahun ini sudah dimulai sejak Sabtu lalu. Para calon haji sudah bersiap masuk asrama haji dan menjalani karantina sebelum berangkat. Tahun ini 457 orang calon jemaah haji dari Kuningan akan diberangkatkan. Namun ada 524 orang calon jemaah haji lainnya yang gagal berangkat akibat pembatasan usia dan kuota. Calon jemaah haji yang akan berangkat wajib menjalani tes PCR, vaksinasi COVID-19, dan anjuran untuk menjalani vaksinasi influenza yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Jemaah haji Kabupaten Kuningan akan berangkat dalam kloter 9 yang berangkat tanggal 9 Juni dan kloter 42 yang berangkat tanggal 30 Juni mendatang. Dinas Kesehatan sedang melakukan PCR dan vaksin influenza. Vaksin ini memang merupakan satu tahapan yang harus dilalui oleh jemaah. Pertama, vaksin yang wajib itu adalah vaksin COVID yang pertama, yang kedua. Kemudian dianjurkan juga vaksin booster. Ditambah sekarang adalah PCR dan vaksin influenza. Kalau vaksin influenza itu sifatnya himbauan. Suasana haru Jumat dini hari mewarnai keberangkatan para calon jemaah haji kloter 1 asal Subang menuju embarkasi Haji Bekasi. Para calon jemaah berpamitan kepada keluarga sebelum naik ke 10 unit bus yang telah disediakan. Untuk kloter 1 ada 404 orang calon haji dan 4 petugas haji yang diberangkatkan. Sedang 2 pendamping haji daerah belum bisa berangkat karena belum mendapatkan visa. Para calon haji yang telah dinyatakan negatif COVID-19 melalui tes PCR ini berada di asrama Haji Bekasi 1 hari dan telah berangkat ke Tanah Suci Mekah Sabtu 4 Juni lalu. Agung Gunawan dan Zainal Arifin melaporkan dari Kuningan dan Subang. Beberapa kasus kriminal di Jawa Barat kami sajikan dalam Kilas Kriminal berikut ini. Kamera pemantau di kawasan Kompleks Ciwastra, Kota Bandung merekam sepasang lelaki perempuan yang mencuri 2 ekor kucing Persia di rumah salah satu warga. Keduanya sempat dikejar seekor anjing milik tetangga korban. Namun, kedua pencuri berhasil kembali ke sepeda motornya dan membawa kabur 2 ekor kucing. Korban berharap pelaku mengembalikan kucing kesayangannya. Polres Majalengka menangkap 5 orang tersangka yang membobol 5 toko kelontong dan minimarket. Mereka ditangkap di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung. 2 di antara tersangka adalah residivis kasus perampokan. Para tersangka masuk ke toko dengan menjebol atap menggunakan palu dan linggis. Mereka kemudian menggasak barang seperti rokok dan uang tunai. Para tersangka tercatat menjebol sejumlah toko di kawasan Talaga Majalengka, Subang, dan Indramayu. Polres Cimahi menangkap 4 orang tersangka pemerkosa seorang gadis di bawah umur 25 Mei lalu. Keempat tersangka adalah tetangga korban sendiri yang berprofesi sebagai buruh lepas dan pengangguran. Para tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara akibat melanggar Pasal 82, Junto Pasal 81, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Petugas Unit Reserse Kriminal Polsek Sindang Kerta Bandung Barat menangkap Budi Rianto, seorang preman kampung yang dilaporkan telah merusak bangunan masjid dan rumah warga serta mengancam akan membunuh warga saat mabuk.
Tersangka diringkus di salah satu warung kopi saat nongkrong bersama sejumlah temannya. Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 dan pasal 406 KUHP tentang kepemilikan senjata serta ancaman pembunuhan. 4 tersangka perdagangan manusia dengan modus menjanjikan pekerjaan ke luar negeri diciduk aparat Polres Sukabumi Jumat lalu. Mengiming-imingi gaji besar dan fasilitas menggiurkan kepada 13 korbannya, tersangka tidak kunjung memberangkatkan korban ke Arab Saudi seperti yang telah diperjanjikan. 10 orang korban sudah berada di penampungan di Tangerang, Banten, dan 3 orang lainnya masih di wilayah Sukabumi. Keempat tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau ayat 2 dan atau pasal 4 dan 10 serta pasal 11 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan manusia dengan ancaman 3 hingga 15 tahun penjara. Kasus perdagangan manusia juga terjadi di Garut. Seorang gadis yang baru lulus sekolah dan sedang mencari kerja dijanjikan tersangka IR akan dipertemukan dengan seorang pemilik toko. Namun bukan pekerjaan yang diperoleh korban, namun justru pelecehan seksual yang ia alami. Korban yang berupaya kabur dari lelaki hidung belang yang dikatakan sebagai pemilik toko dihalangi tersangka, lalu dicabuli oleh tersangka di sebuah rumah kosong. Beruntung teriakan korban didengar warga sekitar yang menyelamatkan korban dan menangkap tersangka. Tim Liputan melaporkan.